Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait sumber pupuk nitrogen dan pupuk fosfor serta aplikasinya pada kolam budidaya terhadap dampak eutrofikasi akibat penggunaan pupuk berlebih bagi lingkungan. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri, yaitu ada Humairudin Zuhali, Fajar Bagus Pratomo, Zahid Naufal Abdul Izzati, Muhammad Ferd Habibi, Luciana Hafidho, Zainab Nur Afifah, Helisa Rahmania Putri, dan Muhammad Dery Abiu. Di sini saya Muhammad dari Abdul Fatin Alauddin akan menjelaskan mengenai pengertian pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen menurut Haryo Damar et al. Tahun 2018, pupuk nitrogen adalah salah satu pupuk yang dapat meningkatkan laju tumbuh tanaman. Nitrogen merupakan penyusun sel hidup sehingga terdapat di seluruh bagian tanaman. Pemberian pupuk anorganik yang mengandung nitrogen seperti urea dapat menaikkan produksi tanaman. Hal ini dikarenakan nitrogen berperan aktif dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Untuk mendapatkan hasil produksi yang baik, tidak hanya penting memakai dosis pupuk yang tepat saja, tetapi juga penting diketahui cara penggunaan pupuk. Nitrogen merupakan unsur esensial untuk pembelahan dan perpanjangan sel. Adanya unsur nitrogen akan meningkatkan pertumbuhan tanaman bagian vegetatif seperti daun dan batang. Kemudian menurut Haryanti et al. Tahun 2014, nitrogen berfungsi mempercepat pertumbuhan tanaman, menjadikan daun tanaman menjadi lebih hijau dan segar serta banyak mengandung butir-butir hijau daun yang penting dalam proses fotosintesis. Selain itu, nitrogen punya fungsi dapat menambah kandungan protein dalam tanaman. Pada tanaman tebu, sangat memerlukan unsur nitrogen yang digunakan untuk pembentukan batang dan daun sehingga pada perlakuan yang tidak diberikan nitrogen akan menyebabkan penurunan pada diameter batang. Unsur nitrogen yang diaplikasikan akan berdampak pada merangsang pertumbuhan tebu, serta mendorong terbentuknya klorofil sehingga daun tanaman akan menjadi hijau yang berfungsi untuk fotosintesis pada tanaman. Selanjutnya yaitu sumber pupuk nitrogen, di mana unsur nitrogen berfungsi untuk meningkatkan kadar protein dan perkembangbiakan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, sumber pupuk nitrogen itu terdiri dari urea eh, dan juga karbon dioksida, yang mana urea merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kandungan nitrogen pada urea sebesar 46%, yang mana dapat digunakan sebagai pupuk kimia pemasok unsur nitrogen. Amonium sulfat merupakan garam anorganik yang bermanfaat sebagai pupuk pengaya hara tanah atau sebagai bahan tambahan makanan. Nah, amonium sulfat mengandung 21% unsur nitrogen dan 24% unsur belerang. Sedangkan karbon dioksida atau CO2 merupakan jenis senyawa kimia yang berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar. Berikutnya yaitu aplikasi pupuk nitrogen. Syarat rasio pupuk NP pada budidaya udang menanamnya adalah di atas nilai 20. Nilai NP rasio di bawah 10 akan menyebabkan terjadinya perkembangan blueprint alga atau khususnya dari jenis Phytophthora yang tidak terkendali akan membahayakan kehidupan udang faname di tambak dan juga menyebabkan kematian atau bahkan plankton sulit hidup di tambak. Pemberian pupuk nitrogen juga menyebabkan terjadinya peningkatan nilai nitrat di dalam media budidaya. Pupuk fosfor. Menurut Yasinta et al. 2017, pupuk fosfor adalah salah satu unsur hara yang sangat membantu dalam peningkatan produksi tanaman karena mampu merangsang pertumbuhan akar terutama pada awal-awal pertumbuhan. Fosfor merupakan penyusun komponen setiap sel pada tanaman sehingga terdapat pada seluruh bagian tanaman dan berperan dalam proses metabolisme. Dengan demikian, adanya suplai fosfor dalam tubuh tanaman akan meningkatkan proses metabolisme, maka bahan organik yang terbentuk lebih tinggi yang mengakibatkan berat kering tanaman meningkat. Menurut Myrow et al. 2019, pupuk fosfor pada umumnya merupakan unsur hara nomor 2 setelah nitrogen yang paling terbatas untuk pertumbuhan tanaman. Walaupun sumber fosfor di dalam tanah cukup banyak, namun tanaman masih bisa mengalami kekurangan fosfor karena sebagian besar terikat secara kimia oleh unsur lain sehingga sukar terlarut di dalam air. Pupuk fosfor yang mudah tersedia bagi tanaman yaitu fosfor yang mengandung difosforus pentaoksida yang larut dalam air. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber yang tertentu dari pupuk fosfor, di mana pupuk fosfor sendiri sangat sering digunakan dalam kegiatan budidaya untuk menumbuhkan
fitoplankton di perairan. Sumber yang pertama adalah batuan fosfat. Batuan fosfat merupakan fosfat yang berasal langsung dari alam yang diaplikasikan tanpa melalui proses fabrikasi. Fosfat alam adalah salah satu alternatif pupuk dengan tujuan menanggulangi kehadiran P dalam tanah. Tepung fosfat alam dapat diaplikasikan secara langsung ke lahan tanpa melalui proses pabrik. Batuan fosfat atau tepung fosfat alam diaplikasikan ke lahan secara langsung dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan unsur fosfor dalam tanah untuk kegiatan budidaya, terutama pada tanam asam karena fosfor dalam batuan fosfat bersifat tidak mudah larut. Kemudian ada guano. Guano merupakan kotoran burung laut atau kelelawar yang banyak dijumpai di dalam gua. Kotoran ini mengandung banyak unsur fosfor sehingga banyak dipakai untuk pupuk fosfor. Kemudian yang ketiga ada apatit, merupakan fosfor primer yang terbentuk dari pembentukan magma alkali pada instruksi hidrotermal yang terkadang berasosiasi dengan batuan pupuk alkaline yang mengandung mineral fosfat yang cukup banyak. Batuan apatit ini merupakan salah satu mineral di antara yang lain yang mengandung unsur fosfat yang sangat banyak sehingga dijadikan bahan baku dalam pembuatan fosfat. Kemudian ada kedepok pisang. Kedepok pisang merupakan pupuk organik, pupuk kompost ataupun hijau yang terbuat dari tanaman tumbuhan yang memiliki kandungan fosfor yang tinggi. Salah satu organik tersebut adalah batang pisang atau kedepok. Batang pisang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Selain itu, kandungan fosfornya tertinggi di antara bahan kompos yang lainnya, sehingga banyak digunakan sebagai bahan kompos. Di mana kandungan fosfor ini ditemukan sebesar 32%. Kemudian yang terakhir ada kotoran kambing. Kotoran kambing ataupun yang biasa digunakan adalah kotoran ayam memiliki kandungan fosfor yang lebih tinggi dibandingkan kotoran kandang yang lain seperti sapi, di mana kedua kotoran kambing maupun ayam memiliki kandungan fosfor yang sangat tinggi sehingga cocok untuk dijadikan sebagai pupuk dalam kegiatan budidaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada aplikasian dari pupuk fosfor. Pengaplikasian pupuk fosfor memiliki rasio yaitu urea dengan persentase nitrogen 45% dan triple superfosfat TSP dengan kandungan fosfor P205 sebesar 46%. Pemberian pupuk pada kolam budidaya harus memperhatikan rasio antara nitrogen dan fosfor. Karena perbedaan rasio N atau P akan mempengaruhi struktur komunitas fitoplankton yang tumbuh, sedangkan tidak semua jenis fitoplankton dapat dicerna oleh ikan. Ikan dan udang umumnya menyukai fitoplankton dari divisi Chlorophyta dan Chrysophyta. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pengaruh perbedaan rasio N dan P terhadap struktur komunitas fitoplankton dengan tujuan untuk mendapatkan rasio N atau P yang tepat sehingga didapatkan struktur komunitas fitoplankton yang menguntungkan dan dapat dicerna oleh ikan. Dan juga pengaplikasian pemberian fosfor pada budidaya ikan terdistribusi pada enceng gondok, sedimen, air, dan ikan. Lalu, akumulasi nitrogen dan fosfor tertinggi terjadi pada enceng gondok dibandingkan dengan air, ikan, dan sedimen. 10.7.1.11.019 akan menjelaskan apa itu dampak eutrofikasi akibat pemberian pupuk yang berlebih. Eutrofikasi sendiri merupakan peristiwa meningkatnya bahan organik dalam suatu perairan, terutama unsur nitrogen dan fosfor yang terakumulasi di dalam badan perairan. Pemberian kadar pupuk yang berlebih. Pemupukan suatu perairan adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan jumlah pakan alami pada perairan. Dengan menambah unsur hara secara periodik melalui proses pemupukan dalam jumlah tertentu dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton sehingga akan mempengaruhi kesuburan perairan tersebut. Pada kolam budidaya, jumlah fosfor dan nitrogen merupakan unsur hara yang dapat membatasi pertumbuhan dari fitoplankton yang menjadi sumber makanan alami. Pemberian jumlah pupuk yang berlebihan dalam perairan akan menyebabkan terangsangnya pertumbuhan fitoplankton secara cepat sehingga dapat menyebabkan blooming pada perairan tersebut. Dan pada beberapa jenis fitoplankton akan mendominasi perairan. Dampak bagi organisme perairan lain, kelimpahan fitoplankton yang disebabkan oleh eutrofikasi memiliki dampak bagi organisme lain seperti udang dan ikan.
Ada beberapa jenis plankton dari kelas diatom yang mempunyai racun berupa neutrox, yaitu adalah Cosniodiscus sp, Nischia sp, dan Rhizollenia sp. Dampaknya untuk organisme lain seperti udang dan ikan adalah mempersulit pernafasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu studi kasus penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor pada lahan budidaya. Budidaya bandeng ditambak saat ini menggunakan pupuk anorganik untuk menumbuhkan fitoplankton. Pemberian pupuk urea dan SP atau superfosfat yang berlebihan pada lingkungan budidaya akan menyebabkan kondisi perairan tersebut menjadi sangat subur dan sering menyebabkan ikan bau lumpur atau off-flavors. Bau lumpur di ikan disebabkan oleh dua senyawa kimia yaitu geosmin dan 2-methilisoborneol atau MIB. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk menguji pertumbuhan fitoplankton penyebab bau lumpur pada tambak ikan bandeng dipupuk dengan N berbanding P yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 9 petak tambak. Tambak yang digunakan yaitu berukuran 600 meter persegi. Ikan ditebar di tambak dengan kepadatan 1 ikan per meter persegi dan dipelihara selama 90 hari. Hasil penelitian menunjukkan fitoplankton yang didapatkan antara lain berasal dari filum Chlorophyta, Cyanophyta, Bacillariophyta, Dinaflagellata, Glaucophyta, dan Euglepnophyta. Kelimpahan fitoplankton, Cyanophyta lebih kecil dibandingkan dengan fitoplankton, bukan Cyanophyta yaitu di bawah 50%. Skor organoleptik perlakuan tambak G dengan rasio N banding P4 yaitu 7 atau kurang segar, tidak bau lumpur. Skor organoleptik perlakuan rasio N banding P5, 15 dan 30 di tambak A atau tambak air tawar dan tambak B atau tambak air payau adalah 8 atau segar dan tidak berbau lumpur. Penerapan pupuk dengan rasio N berbanding P sebesar 5 di tambak air tawar dan tambak air payau memiliki presentase kelimpahan fitoplankton Cyanophyta yang terkecil dibandingkan rasio 15 dan 30. Uji organoleptik menunjukkan bahwa penerapan rasio N banding P5, 15, dan 30 tidak mengakibatkan rasa bau lumpur pada ikan bandeng.